Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Septiani dengan NPM 2213054023 ingin membacakan sebuah cerita, yaitu di balik dahsyatnya perang Uhud. Yang pertama adalah latar belakang perang Uhud, yaitu penyebab utama terjadinya perang Uhud adalah kekalahan Quraisy pada perang Badar dan banyaknya tokoh mereka yang mati. Di antaranya ada Abu Jahal, Umayyan bin Khalaf, lalu Utbah bin Rabi'ah. Mereka melarang penduduk Mekah meratapi para korban dan tidak buru-buru menebus tawanan perang. Lalu ada persiapan Quraisy menyerang Madinah, yaitu di antara pemimpin Quraisy yang sangat bersemangat mengadakan persiapan perang antara Ikrimah bin Abu Jahal, Syafwan bin Umayyah, Abu bin Arhab, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Lalu mereka juga menghimbau orang Quraisy yang kaya raya untuk menyumbangkan hartanya, yang akhirnya terkumpul 1.000 ekor unta dan 1.500 dinar emas. Lalu setelah persiapan sekitar 1 tahun, maka terhimpunlah sekitar 3.000 prajurit Quraisy dan sekutu, dan mereka juga melibatkan 15 perempuan untuk memompa semangat para prajurit. Lalu adapun komando tertinggi dipegang Abu Sufyan bin Harb. Komandan berkuda dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Lalu sementara bendera perang dipegangi oleh Bani Abdundar. Lalu para ulama ada yang menyebutkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib masuk Islam sebelum perang Badar. Dia tinggal di Mekah dan menyembunyikan keislamannya ketika Quraisy sudah bersiap menyerang Madinah. Abbas memberikan kabar dengan cepat kepada Rasulullah SAW. Surat itu diterima Nabi SAW ketika beliau berada di Kuba. Beliau meminta Ubay bin Ka'ab untuk membacakan dan merahasiakannya. Lalu ada pasukan Quraisy yang tiba di sekitar Madinah. Pasukan Quraisy melewati Wadi Al-Aqiq, lalu belok ke arah kanan di dekat Bukit Uhud, tepatnya di Ainan di sebelah utara Madinah. Pasukan Quraisy mengambil tempat di sana pada hari Jumat 6 Syawal 3. Lalu ada menyikapi informasi, Rasulullah SAW menggelar rapat terbatas untuk menentukan apakah pasukan umat Islam menunggu di Madinah atau menyongsong musuh di luar Madinah. Lalu ada pembagian pasukan Islam. Lalu yang pertama ada kelompok Muhajirin, benderanya diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Lalu yang kedua ada kelompok Aus, benderanya diserahkan kepada Usaid bin Hudair. Lalu ada kelompok Hazrat, benderanya diserahkan kepada Al-Hubab bin Mundazir Al-Jamuh. Pasukan Islam terdiri dari 1.000 orang prajurit, sejumlah 100 prajurit mengenakan baju besi, dan 50 orang mengendarai kuda. Lalu ada Abdullah bin Ubay dan 300 orang yang membelot. Pasukan kaum muslimin bermalam di tempat antara Uhud dan Madinah. Sesaat sebelum fajar menyingsing, ketika musuh sudah dekat, tiba-tiba Abdullah bin Ubay yang diikuti 300 orang pengikutnya kembali ke Madinah. Alasannya diungkapkan karena Nabi mengabaikan pendapatnya. Padahal alasan sesungguhnya adalah karena ia ingin menambulkan keguncangan dan keresahan tengah di pasukan kaum muslimin. Lalu karena ulah tokoh munafik Abdullah bin Ubay, ada 2 kabilah, yakni Bani Harisah dari Aus dan Bani Salamah dari Khazraj, hampir saja kehilangan semangat dan hampir saja kembali juga ke Madinah, tetapi dikejar dan dimotivasi oleh Abdullah bin Ammar bin Haram, ayah Jabir bin Abdillah. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, ketika 2 golongan daripadamu ingin mundur karena takut,
padahal Allah adalah penolong kedua golongan itu. Karena itu hendaklah karena Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Lalu ada 700 pasukan menuju ada awal meletusnya perang, yaitu ada tampilan dari musyrikin Quraisy, Tolah bin Abu Tolah al-Abdari. Dia seorang penunggang kuda Quraisy yang pemberani. Dia keluar sambil menantang duel, tak seorang pun segera menyambutnya. Akhirnya Jubair bin Awam maju menghampirinya. Dia maju bukan dengan berjalan pelan-pelan, melainkan langsung melompat layaknya seekor singa. Sehingga belum sempat telah turun dari untanya, Jubair telah menusukkan pedangnya hingga menyebabkan terjatuh berdarah dan tewas. Setelah itu kejadian itu, kemudian terjadilah perang yang sangat dahsyat. Umat Islam menyasar pemegang bendera Quraisy. Setelah pertempuran meletus dan semakin mengganas di antara kedua belah pihak, semua sudut menjadi kaca pertempuran yang hebat. Pertempuran paling berat terjadi sekitar bendera orang-orang musyrik. Secara pergantian, orang-orang Bani Abdur memegang bendera setelah satu persatu tewas. Lalu ada kekalahan pasukan musyrikin. Pertempuran berjalan sangat dahsyat. Sekitar 3.000 prajurit musyrikin seolah-olah berhadapan dengan 30 prajurit muslimin. Keberanian dan keyakinan pasukan kaum muslimin yang sangat terlihat jelas saat itu setelah menguras tenaganya habis-habisan untuk menghadang serbuan pasukan kaum muslimin. Semangat mereka pun turun drastis, bahkan tidak seorang pun di antara mereka yang berani mendekati bendera kaum muslimin. Lalu ada Khalid bin Walid mengambil jalan yang memutar. Kesempatan ini tidak disia-siakan. Khalid bin Walid dengan cepat dia mengambil jalan memutar hingga tiba di belakang pasukan pemanah kaum muslimin. Dengan sangat mudah Khalid bisa melumpuhkan Abdullah bin Jubair dan 9 rekannya. Lalu dengan itu sikap Rasulullah yang sangat patriotik untuk menyikapi yang semua telah dilakukan, yaitu saat itu Rasulullah hanya bersama sekelompok kecil sahabat. Jumlah mereka hanya 9 orang, posisinya di belakang kaum muslimin. Kini di hadapan beliau hanya ada 2 pilihan jalan. Pertama, menyelamatkan diri bersama para sahabat dan membiarkan pasukan lain terkepung, atau keduanya mengumpulkan kembali semua pasukan yang tercerai-berai agar kembali ke tempat beliau. Ada juga akhirnya Rasulullah SAW berteriak, "Wahai hamba-hamba Allah." Beliau sadar sepenuhnya bahwa teriakannya pasti didengar pasukan musuh, tetapi ucapan ini juga membuat Islam yang tercerai-berai menjadi tahu di mana posisi Nabi SAW, dan menyebabkan pasukan kaum muslimin koncar-kancir. Saat pasukan kaum muslimin terjepit, maka banyak di antara mereka yang hilang kendali. Hal yang terpikir ke mereka adalah keselamatan diri atau meninggalkan peperangan. Dalam kondisi kacau seperti ini, tiba-tiba ada seorang berteriak, "Muhammad telah terbunuh." Maka mental kaum muslimin seketika menjadi semakin anjlok dan semangat mereka hilang. Lalu Anas bin Adan melewati kaum muslimin yang telah meletakkan tangannya seraya berkata, "Apa yang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Rasulullah SAW telah terbunuh." Andar lanjut mengatakan, "Bangkitlah dan matilah seperti matinya Rasulullah." Kemudian dia berpapasan dengan Saban Mu'az yang bertanya kepadanya, "Mau kemana wahai Abu Umar?" Anas menjawab, "Ada aroma surga di sana wahai As'ad, aku bisa mencium bau dari balik Uhud." Setelah itu dia bangkit dan menyerbu pasukan yang gugur. Lalu ada serangan terakhir musyrikin. Setelah Rasulullah mendapatkan tempat sebagai pusat komando di atas bukit, orang-orang Quraisy melancarkan serangan terakhir sebagai upaya menghabisi umat Islam. Kemudian Umar bin Khattab dengan beberapa orang muhajirin menyerang mereka hingga mereka turun dari bukit. Lalu ada evakuasi jenazah syuhada. Sebagai sahabat dan ada yang sudah membawa para syuhada
ke Madinah, tapi Rasulullah memerintahkan agar mengembalikannya dan menguburkan di tempat masing-masing menemui ajalnya. Lalu ada korban yang meninggal. Adapun yang meninggal dari kaum muslimin sebanyak 70 orang, dari Ansyar sebanyak 65 orang, yakni 41 dari Khazarah, 24 dari Aus. Juga ada setelah perang telah selesai, hikmah perang Uhud, yaitu tindakan para pemanah yang meninggalkan posnya di atas bukit serta akibat yang ditimbulkan setelahnya memperlihatkan kepada umat Islam akibat buruk dari kedurhakaan dan melanggar aturan Islam melalui Amirul Mukminin. Dalam berjuang adalah biasa akan menemui kemenangan dan kekalahan. Dalam hal ini Rasulullah terus-menerus menang. Siapapun nanti akan mudah bergabung dengan Nabi SAW karena pasti akan menang, sehingga akan sulit membedakan mana yang beriman, mana yang tidak. Sebenarnya jika terus-menerus kalah, maka tidak akan percaya akan kenabian beliau. Kemenangan yang tertunda seringkali meremukkan jiwa dan meluluhkan kehebatan yang dirasakan. Namun orang beriman tetap sabar mendapat cobaan, sedangkan orang munafik menjadi risau. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi hamba-hambanya mukmin kedudukan yang mulia di sisinya, tidak bisa dicapai begitu saja. Lalu mereka juga mati syahid merupakan kedudukan para penolong agama Allah yang paling tinggi. Dan juga para sahabat Nabi begitu luar biasa melindungi Rasulullah SAW dari serangan musuh, hingga rela mengorbankan nyawanya, pengorbanan yang layak menjadikan mereka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.